So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. Perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR, dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia. Dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo. Sudah seminggu lalu saat diumumkan dengan Donald Trump, kemudian sehari sebelum saya bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah berkomunikasi, dan kemarin Bapak Presiden juga bertemu, dan hari ini juga laporannya ditunggu, laporan dari hasil koordinasi hari ini. Halo, selamat malam pemirsa. Tarif Trump resmi membuka era baru perang dagang, menjadi tambahan beban di tengah kondisi ekonomi yang kurang terang. Usaha padat karya megap-megap, PHK merayap, alhasil daya beli rakyat menguap. Lantas seberapa besar dampak yang akan dirasakan masyarakat dan juga dunia usaha atas penerapan tarif Trump ini? Dan sudahkah ada solusi konkret yang diramu oleh pemerintah untuk mengantisipasi ancaman ini? Bersama saya Afiani Malik, inilah top isu pada malam hari ini. Tarif Trump mengancam ekonomi RI suram. Baik pemirsa, sudah hadir bersama saya di studio hari ini ada Direktur Ekonomi Digital Selyos, Mas Nailul Huda. Mas Nailul, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian di sebelahnya Mas Nailul sudah ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Mbak Sinta Kamdani. Mbak Sinta, terima kasih sudah hadir di banyak ceritanya hari ini, Mbak Sinta, yang bisa dibagikan pemirsa Metro TV. Dan kemudian Eksekutif Direktur dari CSIS, Mas Yose Rizal Damuri. Mas Yose Rizal, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Baik, kita akan bahas mengenai apa pertemuan yang tadi dilakukan bersama dengan Menko. Namun sebelumnya pemirsa, kami juga sudah mencoba mengundang dari Presidential Communication Office atau PCO dan juga Kantor Staf Presiden Republik Indonesia atau KSP, namun tidak bersedia hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Dan kita akan melihat seperti apa pernyataan dari Menko Ekonomi Erlangga Hartarto dalam diskusi atau rapat koordinasi pagi hari ini. Kita simak bersama. Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan, dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA.
Ya, baik Perusahaan. Langsung kita akan bahas lebih jauh. Saya ke Bu Sinta terlebih dahulu. Bu Sinta, sebelum menjawab tadi, menganalisa lebih jauh soal apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto. Hari ini ada pertemuan dengan kurang lebih 100 asosiasi industri. Apa yang disampaikan oleh teman-teman asosiasi dalam pertemuan hari ini, Bu Sinta? Ya, jadi mungkin prinsipnya mungkin perlu diketahui dulu bahwa wacana memang kan Trump bakal menerapkan tarif tinggi. Ini kan bukan hal yang baru ya. Jadi maksudnya sebelumnya sudah terdengar lah suara-suara. Jadi pertemuan ini sebenarnya bukan pertemuan pertama gitu, karena sebelumnya sudah ada juga kesempatan untuk pemerintah mau mendengar lebih jauh dari pelaku sebenarnya apa sih sebaiknya yang mungkin masukan-masukan dan tanggapan dari pelaku usaha. Jadi sebelum pencanangan 2 April Deliberation Day itu sebenarnya kita juga sudah banyak berdiskusi. Nah, prinsipnya kita mengetahui bahwa Trump ini menerapkan tarif ini, reciprocal tariff ini kan dasarnya adalah beberapa hal. Pertama, dilihat daripada trade deficit. Jadi saya mungkin fokuskan untuk Indonesia ya. Jadi memang kalau trade deficit Indonesia ini kan kita melihat bahwa Indonesia ekspor ke Amerika itu kan sekitar 28-an, kemudian kita import sekitar 10, jadi ada trade deficit sekitar 18-an gitu. Jadi kita kemudian diperhitungkan dengan tarif yang dikenakan, walaupun kita nggak jelas tuh tarif yang dikenakan, karena setahu kami rata-rata tarif yang dikenakan Indonesia dari import produk Amerika tuh rendah ya. Jadi rata-rata hanya 5-7%, mungkin ada yang tinggi sekali untuk yang minuman beralkohol dan lain, tapi rata-rata masih rendah gitu ya. Jadi itu juga kurang jelas, tapi ada tentu saja NTB ya, non-tariff barriers yang selalu dikemukakan oleh pihak Amerika. Jadi prinsipnya pada waktu kita melihat tarif yang dikenakan oleh Indonesia, dan ini hampir ke semua produk kecuali ada exception ya, beberapa produk yang masih dalam proses investigasi, tapi in general banyak produk Indonesia. Tentunya yang paling kena terdampak adalah para eksportir yang memang cukup besar ke Amerika. Dan itu kita lihat ya, selain permesinan terutama nih yang padat-padat karya ya, seperti tekstil, garment, kemudian sepatu, kemudian juga memang furniture juga ada, kemudian ada beberapa jenis sektor-sektor yang juga seperti kita lumayan udang kita ekspor ke sana juga lumayan gitu ya, ada beberapa yang terkena. Tapi palm oil dan lain-lain, CPO ya, sebenarnya lebih refinery. Nah, tapi mungkin yang jadi sekarang perhatian apa kemudian? What's next gitu dari tarif gitu ini? Kan? Kita udah tahu ini terjadi, udah apply. Nah, memang tarif ini kan tidak hanya untuk Indonesia, jadi semua negara. Jadi kalau ditanya ini gimana dampaknya, sebenarnya semua negara juga kena, gitu kan? Nah, tapi yang jelas apa yang harus dilakukan, dan ada yang banyak negara sudah langsung telepon dan segala. Tapi yang sebenarnya kan perlu ini apa sih sebenarnya strategi kita untuk bisa mau memberikan usaha untuk bernegosiasi lah ini. Kayaknya peluang negosiasi mungkin masih ada ya, kalau dilihat dari berita-berita yang ada nih kelihatannya Presiden Trump membuka pintu itu. Atau tapi, maunya memang dinego juga. Iya. Tapi ya kita lihat. Nah, jadi memang nomor satu dasarnya adalah tadi untuk bisa membuka peluang negosiasi bilateral ini, tentunya kita mesti melihat dasarnya adalah defisit tadi. Berarti apa? Berarti kan kita harus apa yang kita bisa import nih dari Amerika untuk memperkecil defisit yang ada. Nah, yang kita pasti jangan sampai yang kita import dari Amerika itu mengganggu di industri dalam negeri kita. Jadi yang jelas apa yang diimport yang kita nggak bisa produksi gitu kan, dan tidak ada substitusi importnya. Jadi di situ kita sudah mengidentifikasi. Jadi kita langsung konkret, Afi, dengan usulan apa nih ya kan produk-produknya. Jadi saya berikan contoh, karena ini sebenarnya bukan waktu Trump jilid pertama, itu kita sudah pernah ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk mau melakukan yang namanya limited trade deal. Pada waktu itu ada GSP yang mau diajukan. Nah, di limited trade deal itu salah satu yang kami usulkan dari pelaku itu adalah untuk industri garment tekstil. Karena kami tahu kita butuh kapas atau cotton yang cukup besar, dan itu Amerika bisa supply gitu. Jadi itu yang langsung kita hubungi. Jadi
dari teman-teman dari Textile Garment juga langsung hubungi, oke kita kembali lagi nih pada waktu kita udah kirim misi dagang dan lain-lain pada kesempatan itu ya. Jadi kita kembali connect kembali dengan para supplier cotton itu untuk melihat gitu loh. Nah, mereka kemudian juga menjelaskan mengenai demand dari mereka itu seperti apa gitu ya. Karena textile garment ini kan supply chain-nya juga it's not just cotton terus langsung bisa dipakai gitu. Nah, ini jadi ada sistem fasilitasi yang harus dijalankan. Tapi maksud kami adalah kami konkret sudah menyatakan ini salah satu nih cotton bisa gitu kan. Kemudian kita juga lihat wheat. Itu juga wheat, gandum itu juga. Walaupun kita sekarang sudah cukup tinggi ya, 70%-an, tapi itu masih bisa mungkin dinaikkan untuk wheat. Kemudian kita juga lihat seperti etanol. Ini sesuatu yang kita lagi explore gitu loh. Jadi etanol apakah ini juga bisa kita import lebih jauh. Kita juga lihat corn sebagai satu produk. Kemudian kita juga melihat memang ada beberapa like buah-buahan tapi yang lebih up class kayak apel, anggur ya, tapi itu lebih ini ya. Yang besar itu sebenarnya adalah oil and gas tentunya. Tapi oil and gas itu kan lebih ranahnya dari BUMN ya, Pertamina ya. Jadi mungkin kalau pelaku usaha swasta begini. Tapi itu sesuatu yang oil and gas itu juga diusulkan untuk bisa segera dalam jumlah yang cukup besar kan nilainya. Nah, kemudian juga alat-alat defense gitu kan, seperti Boeing mungkin bisa beli juga. Jadi sebenarnya banyak partikel yang banyak bisa dinegosiasikan. Mungkin jadi untuk yang ini immediate karena kalau negosiasi kan nggak bisa cuman ya yang kira-kira pasti. Jadi makanya sekarang nggak cuman asal ngusulin tapi udah ada nggak nih buyer and sellersnya? Iya dong, kan ini kan harus. Jadi itu mungkin salah satu peluang dari segi import. Kemudian yang kedua kita melihat kalau dari sisi tarif ya. Tarif itu memang kan sudah rendah gitu. Jadi ini mesti dilihat lagi kembali gitu. Mau monetasi tarif seperti apa gitu. Bisa diturunin lagi, turunin seperti apa gitu kan. Karena ini udah cukup rendah. Jadi itu nanti harus didata kembali. Nah, non-tariff barriers kita jelas non-tariff barrier itu kan salah satu yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk melindungi industri dalam negeri. Itu udah clear ya. Selama ini selalu dilihatnya seperti itu. Nah, jadi kita mesti lihat NTB yang diminta oleh Amerika tuh apa sih gitu kan. Nah, mereka kelihatannya sangat, dan ini kami sudah menjalin komunikasi ya. Jadi ini yang kami sampaikan ini udah clear message nih ya. Message dari mereka. Jadi kita sampaikan ke pemerintah setelah sudah juga membicarakan dengan pihak Amerika. Nah, kelihatannya itu yang hubungannya dengan ICT misalnya. ICT. Nah, mungkin kalau NTB untuk ICT itu sesuatu yang Indonesia, karena kita nggak terlalu ini di ICT gitu ya. Jadi apakah itu sesuatu yang bisa diberikan? Halal sertifikat gitu. Halal sertifikat itu kita punya sebenarnya kalau kita ada mutual recognition agreement dengan Indonesia Amerika untuk halal proses mungkin itu bisa. Jadi ada hal-hal yang NTB yang mungkin juga bisa di-address gitu kan oleh pemerintah tanpa mengganggu industri dalam negeri. Oke, baik. Tapi tunggu dulu, Afi, ini saya mesti tambahkan sedikit lagi. Singkat aja, Bu. Singkat saja. Karena di luar daripada itu kita juga mesti ada persiapan bagaimana paralel di situ apa yang harus kita lakukan di dalam industri dalam negeri gitu. Karena jelas kita tetap nggak bisa hanya mengandalkan pasar Amerika kan. Kita tetap harus diversifikasi ekspor kan. Makanya selesai perjanjian dagang EU-SIPA ini sangat penting gitu. Karena itu untuk pasar Eropa, belum pasar yang lain, ASEAN, Afrika, Amerika Latin dan lain-lain. Ini juga perlu. Dan mungkin sisi yang lain yang terakhir adalah revitalisasi daripada industri kita sendiri gitu. Nah, di sini juga kita juga perlu bahwa di dalam kita melindungi pasar dalam negeri kita juga harus ada jaminan pengamannya nih. Pengaman ini kan seperti dumping. Ya, kita mesti ada anti dumpingnya, mesti ada safeguard measures-nya. Nah, ini yang harus benar-benar menjadi tekanan untuk dalam negeri kita. Untuk menghindari juga yang namanya import yang berkelebihan gitu. Jadi ini hal-hal yang juga kita harus. Jadi PR-nya ini sebenarnya kemudian negosiasi dengan Amerika plus membenahi di dalam negeri sendiri. Betul. Gitu. Makanya deregulasi dan revitalisasi padat karya ini sangat penting. Ini yang kita terus ajukan kepada pemerintah. Baik. Apakah kemudian ruang negosiasi itu terbuka luas Indonesia Amerika atau ternyata ada hal-hal lain? Apakah Indonesia akan maju negosiasi sendiri atau bersama dengan ASEAN? Pembahasan ini kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa.
Oke, baik. Kami lanjutkan pemirsa. Bicara soal off-air kita langsung ke negosiasi. Mas Yose melihat seperti apa peluang Indonesia untuk menegosiasi? Bisa atau enggak? Kalau dikata bisa atau enggak, saya pikir bisa. Tentunya masih akan terbuka peluang untuk negosiasi. Karena tujuan dari Trump sendiri atau pemerintah Amerika Serikat saat ini bukan hanya untuk merevitalisasi industri mereka, tetapi mereka juga ingin menciptakan semacam new economic order, global economic order, di mana Amerika Serikat akan terus memimpin. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan negosiasi bilateral tadi. Toh sekarang kita juga sudah lihat bagaimana negara-negara ini berlomba-lomba untuk bernegosiasi secara bilateral. Trump dan lain-lain. Ada kemudian misalnya Vietnam yang kena tarif cukup signifikan 47%. Langsung menelepon. Lalu kemudian Kamboja gitu. Ini ASEAN udah duluan. Apakah kemudian kita masih bisa mengharapkan negosiasi bersama dengan negara ASEAN atau siapa cepat dia dapat? Kalau respons dari ASEAN secara bersama-sama mungkin bukan dalam arti kata bernegosiasi bersama-sama, tetapi bagaimana negara-negara ASEAN ini itu juga mencoba melihat ke berbagai kondisi ini secara prinsipal gitu ya. Apakah misalnya karena kemungkinan ini banyak sekali. Contohnya misalkan ketika tarif di Amerika Serikat itu akan menjadi lebih tinggi, ada kemungkinan ini akan dialihkan, perdagangan itu akan dialihkan ke negara-negara yang lain. Ke Eropa misalnya contohnya. Ke Eropa ataupun juga ke negara-negara ASEAN yang lainnya. Akibatnya mungkin ada semacam keinginan untuk meningkatkan tarif atau meningkatkan trade barriers juga ke negara-negara ASEAN yang lain. Jadi responsnya mungkin lebih kepada respons ke dalam ASEAN-nya itu sendiri. Bukan untuk negosiasinya, tetapi untuk menjaga bagaimana kawasan ASEAN ini tetap menjadi open region. Ya, tetap menjadi salah satu yang mendorong integrasi ekonomi juga. Nah, itu yang mungkin bisa oleh ASEAN dilakukan dibandingkan mencoba mencari cara bersama-sama, karena nggak akan mungkin itu terjadi. Semua akan membela kepentingan nasional masing-masing. Betul. Jadi hanya mempertahankan prinsip-prinsip yang ada yang sudah sebagai satu kawasan sebagai kesatuan. satu kawasan yang terintegrasi. Kalau kemudian kita lihat respon market. Ini semua merah, Amerika merah, kemudian kemarin juga Asia merah. Besok kita lihat nih Indonesia akan seperti apa. Semua saat ini mungkin deg-degan. Mas Nelu melihat ini seperti apa ekonomi Indonesia? Kalau kemudian anggaplah suara para pelaku usaha sudah disampaikan, tapi ada suara masyarakat yang juga khawatir mungkin harga barang akan naik. Bagaimana dengan badai PHK? Apakah berlanjut? Bagaimana tanggapan Mas Nelu? Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat sebenarnya di pidatonya Trump kemarin tuh banyak menyebut kata security. Keamanan industri di US memang masih sangat-sangat rentan sekali. Makanya kalau kita bilang Trump ini ingin menunjukkan bahwa siapa sih yang sekarang tadi kalau sebutkan sama Bang Yose new order gitu kan. Kita bilang siapa sih yang pemimpin sekarang gitu kan. Nah, Trump ini saya kira kebijakan yang dilakukan sekarang itu hanya ingin menunjukkan bahwa he is the superpower. Ya. Kemudian kalau kita lihat dampaknya Dan apa? itu terbukti nggak kalau dia mau menunjukin kalau dia adalah the superpower, itu terbukti dengan 50 negara yang langsung telepon untuk negosiasi gitu ya? Pasti terbukti. Dan kalau kita lihat Vietnam juga 27% ekspornya ke US dan banyak juga dari pabrik di Vietnam juga dia berafiliasinya ke US sana. Nah, artinya ketika Vietnam ini terganggu ekspornya ke US, itu pasti akan mengganggu perekonomian negaranya. Dan apa yang dilakukan Vietnam itu adalah semata-mata kepentingan negara mereka gitu kan, bahwa ketika ini dicabut nantinya dia kan Trump ini kan keinginannya kan bahwa investor yang ada di negara tersebut balik lagi ke US gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, Vietnam pasti akan kelabakan. Makanya Vietnam mengambil langkah yang cepat juga gitu kan, dengan menawarkan 0% untuk barang-barang US ke Vietnam. Nah, Indonesia ini juga kalau kita lihat sebenarnya pasti banyak yang sampaikan akan berdampak kepada pertama pasti trade deficit kita, trade surplus, kita masih surplus ya, betul. Kita masih surplus. Trade surplus. Dan itu yang bikin sebel dia gitu kan, karena kita surplus. Dan defisit, itu yang bikin sebel Trump. Ya, trade deficit itu pasti akan berkurang. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi permintaan, ketika harga itu naik, gitu kan, which
Pak JK kemarin juga sampaikan juga meskipun 10% dan sebagainya itu pasti akan naik, harganya akan naik, itu pasti akan menurunkan permintaan. Nah, ketika permintaan turun, produksi dalam negeri juga bisa terancam. Nah, ini yang kita lihat sebagai dampak turunan dari adanya tarif timbal balik dari US ke Indonesia. Yang tidak kita inginkan dan kita khawatirkan adalah semakin maraknya BTPHK. Nah, kita sudah hitung sebenarnya ketika tarif ini dilakukan dan sepanjang tahun tidak ada negosiasi, tidak ada istilahnya ya revisi dari kebijakan US, ini akan mengakibatkan di TPT sendiri itu ada 191.000 tenaga kerja yang terancam PHK. Secara total kita hitung ada potensi sebesar 1,2 juta tenaga kerja yang terancam akibat adanya tarif PHK ini karena turunnya permintaan dari US sana. Nah, tapi ini tidak ini ya menghitung ya tadi faktor-faktor lainnya, kita hanya menghitung dari faktor tarif tersebut. Dan ini bisa membahayakan output global itu sebesar 0,07%. Artinya memang ini akan menjadi resesi yang dikatakan sama beberapa lembaga itu bisa mengguncang lebih awal di US sana. Bisakah dicegah kemudian ancaman atau bayang-bayang PHK itu, karena tentu itu akan menjadi tambahan yang beban yang berat untuk pelaku usaha dan juga para pekerja? Ya, tentu dengan cara negosiasi. Jangan dengan cara negosiasi, kemudian juga tadi Bu Sinta juga sudah sampaikan dalam negerinya juga diperbaiki dan sebagainya. Dan juga kita ada waktu untuk memperbaiki itu? Ya. While negosiasinya berjalan, Bu Sinta? We have to. Saya rasa kita jangan tanya punya waktu atau tidak. We have to do it now gitu. Dan ini saya rasa respon dari pemerintah juga sudah cukup positif ya, bahwa sekarang sudah disiapkan kan, kita ada Satgas untuk mau menangani untuk revitalisasi padat karya, untuk deregulasi, persisnya regulasi apa nih yang menjadi hambatan, tantangan ya. Ini kan semua ini kan sudah dibuka gitu. Jadi ya we have to do it. Apakah itu cukup waktu atau tidak, pokoknya kita lakuin harus aja mulai. dulu. Tapi ada satu dampak yang mungkin memang kita perlu perhatikan juga, yaitu dampak terhadap makroekonomi dan keuangan. Tadi disebutkan semua pasar merah. Ya, semua pasar merah itu sebenarnya juga mungkin itu merupakan tujuan dari Trump sendiri. Kenapa? Karena tahun ini, tahun depan dan 3 tahun ke depan itu ada 35% utang Amerika yang jatuh tempo. Dan utang Amerika yang jatuh tempo itu hanya bisa di roll over ketika ada orang investor-investor yang membeli treasury bond mereka. Dan kalau pasar merah, treasury bond itu menjadi salah satu tujuan dana gitu, aliran dana. Jadi ini memang secara makroekonomi pun kita harus perhatikan. Oleh karena itu Bank Indonesia harus sangat memperhatikan secara seksama, memperhatikan apa respon yang mereka harus lakukan. Karena ini bukan hanya perdagangan loh. Nanti ketika inflasi misalnya terjadi di Amerika Serikat, The Fed kemudian meningkatkan suku bunganya, dan pasti kita akan terkena juga. Kita akan terbawa, arus investasinya akan terbawa ke sana. Kemudian nilai tukar. Saya rasa nilai tukar itu kunci, karena semua bahan baku kita kan belinya pakai nilai tukar. Kebetulan saya juga mau nanya soal nilai tukar yang juga jadi berita yang cukup viral, sudah tembus 17.000 lebih gitu. Kita akan bahas lalu dampaknya ketika nilai tukar 17.000 Indonesia USD atau US dollar, seperti apa dampaknya? Dan masyarakat harus mengantisipasi apa? Langkah-langkahnya akan kami bahas usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan di segmen ini. Kita akan bahas soal nilai tukar rupiah yang kian melemah terhadap dolar Amerika. Itu juga tadi disampaikan oleh Bu Sinta, itu juga menjadi salah satu kekhawatiran dunia usaha. Seperti apa membumikan efek dari nilai tukar ini sih, Mas Nailul? Ya, jadi seperti ini Mbak, kalau kita lihat nilai tukar semakin melemah, sudah pasti untuk barang-barang bahan baku yang dari impor itu akan semakin lebih mahal ketika masuk ke Indonesia. Nah, ketika bahan baku lebih mahal, pasti yang diterima oleh masyarakat itu juga akan semakin mahal. Misalkan contohnya, itu untuk pedagang tempe tahu misalkan, itu kan impornya kan dari kedelai kan, kedelainya dari impor. Nah, ketika dia harga beli kedelainya lebih mahal, itu udah pasti akan berpengaruh terhadap, ya kalau nggak harganya itu kan naik, ukurannya kecil gitu kan, ukurannya kecil. Nah, kemudian
lagi-lagi kalau kita lihat sebenarnya untuk padi pun itu juga masih tergantung pada bahan baku impor untuk pupuknya. Nah, ini pasti akan meningkatkan dari sisi harga produksi dari padi itu sendiri. Nah, ini pasti akan ke sana larinya. Dan kalau kita lihat semakin lemah nilai tukar kita, semakin mahal barang-barang ini akan menimbulkan imported inflation atau inflasi yang ditimbulkan dari sisi impor. Dan ini yang menekan daya beli kita karena inflasi yang ditimbulkan dari impor ini adalah jenis inflasi yang dari cost-nya atau biaya. Nah, ketika biayanya ini naik, daya beli kita turun, ya otomatis konsumsi rumah tangga kita juga akan melemah. Ini yang kita khawatirkan. Oke, apa yang bisa dilakukan atau antisipasi lebih jauh soal nilai tukar ini, Bu Sinta? Teman-teman pelaku usaha ini bisa melakukan apa? Ya, kalau yang standarnya kan kita pasti ada hedging dan lain-lain. Tapi kita mesti memang menyadari, saya mau menambahi yang disampaikan tadi bahwa 75% tuh import kita tuh bahan baku kita tuh masih import gitu. Jadi dependensi kita terhadap import tuh sangat besar. Dan ini yang selalu menjadi PR kita kan. Dan dulu apalagi sourcing kita tuh banyak juga dari negara-negara tertentu yang sangat besar gitu. Jadi ini sangat merusak daripada supply chain yang ada gitu. Jadi accessibility terhadap bahan baku sendiri ini bukan hanya lebih tinggi, tapi accessibility-nya juga akan terganggu gitu. Jadi saya lihat tantangan ini menjadi sangat besar dan tidak sepenuhnya memang semua juga bisa langsung ditransfer ke konsumen ya, gitu kadang-kadang. Nah ini kan yang kalau tadi hubungannya kepada kelangsungan daripada industri, ini yang salah satu yang menjadi momok yang kita selalu sampaikan kepada pemerintah adalah the high cost of doing business gitu. Ini contohnya gitu kan, karena kalau kita lihat cost of doing business di Indonesia ini termasuk tinggi gitu. Belum lagi yang namanya logistiknya, belum lagi yang labornya, belum dan lagi energi cost-nya gitu dan lain-lain. Jadi ini dengan bahan baku yang sangat terpengaruh terhadap nilai tukar. Dan on top of that, itu dari supply ya, dari demand juga ada penurunan demand, tentunya ini menjadi satu... Itu dua pukulan berat untuk dunia usaha. Jelas. Bu, 17.000 ini kan sebenarnya angka yang sudah sering dibicarakan. Wah, rupiah akan tembus 17.000 atau bahkan ada yang menyampaikan mungkin akhir tahun bisa 20.000. Harga akan semakin mahal kalau kemudian daya belinya semakin melemah. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin besok mau disampaikan kepada Presiden, ada pertemuan dari rekan-rekan pengusaha kepada Presiden? Kami terus terang jelas menitik beratkan ya kepada faktor bahwa dalam sisi demand supply. Jadi kalau dari segi supply berarti kita kan harus lebih efisiensi. Ini tidak hanya pemerintah nih efisiensi, dunia usaha juga efisiensi kan. Bagaimana kita mengurangi cost tadi gitu, cost production, cost dan lain-lain. Nah jadi itulah mungkin yang menjadi satu faktor bahwa dengan efisiensi ini bagaimana nih apa yang kita butuhkan. Nah memang salah satu faktor yang kami sampaikan ya stimulus, insentif baik itu fiskal maupun non fiskal itu dibutuhkan ya kan, dan pemerintah sebenarnya sudah juga memberikan sekarang stimulus untuk industri padat karya kita gitu ya, untuk bantu itu sudah mulai gitu. Kami kembali kepada unsur pada waktu kita pandemi, kita belajar, kita sangat belajar, dan pada waktu kolaborasi pemerintah, dunia usaha itu sangat luar baik biasa untuk menangani situasi. Jadi kita belajar itu dari situ, kita melihat bahwa paket-paket kebijakan yang diberikan pemerintah pada waktu itu yang ada juga dari supply maupun dari demand ini bisa sangat membantu. Jadi mungkin kita harus kembali lagi mengevaluasi gitu, melihat apakah ini ada hal-hal yang bisa kita terapkan kembali di paket-paket kebijakan. Jadi selain daripada deregulasi, tapi juga dari segi paket-paket kebijakan sebagai stimulus dan insentif untuk pelaku usaha. Investor. Oke, baik. Kami akan jeda pemirsa. Usai jeda akan kami hadirkan ulasan mengenai apa yang perlu diambil, langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh masyarakat untuk menjaga ketahanan ekonomi mereka, terutama kelas menengah dan kelas bawah. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik, pemirsa, kami lanjutkan. Mas Nailul, seperti apa antisipasi atau mengelola keuangan ini akan seperti apa untuk masyarakat luas, kelas menengah, mungkin kelas bawah, karena ketika ekonomi tidak segera bangkit, ada potensi masalah sosial yang juga bisa menjadi turunan. Ya, tentu kita berharap lebih banyak yang
melakukan kebijakan bukan dari si masyarakat ya, tapi dari si pemerintah. Tapi dari masyarakat sendiri bisa membantunya. Dengan cara apa? Dengan membeli barang-barang lokal. Produksi lokal kita ini harus kita, ya bisa kita bilang masyarakat kalau bisa membeli barang lokal dulu dibandingkan dengan barang dari impor. Nah, yang kedua adalah memang mengelola dari sisi pengeluaran. Tapi kita nggak tahu ya, ini kan kalau konsumsi masyarakat meningkat kan artinya ekonomi berjalan gitu kan. Nah, makanya, jadi masyarakat ini harus nabung dan tahan pengeluaran atau justru berbelanja? Berbelanja, kalau saya berbelanja dengan ya Prabowo juga sudah mengeluarkan untuk kebijakan kenaikan upah ya, itu juga harus dimanfaatkan itu dengan berbelanja gitu. Dengan berbelanja ekonomi menjadi lebih baik lagi dan kita berharap ini bisa menimbulkan multiplier efek kepada masyarakat yang lebih luas. Oke, kurang lebih itu antisipasi yang bisa dilakukan untuk melihat situasi ke depan. Mas Yose, pembenahan mungkin agak mau nggak mau harus dilakukan. We don't have time, negosiasi berjalan. Lalu apa yang bisa diharapkan dari negosiasi yang dilakukan pemerintah? Yang penting itu kalau untuk di ekonomi di dalam negeri, kita kan ekonomi dalam negerinya juga cukup besar, sehingga harus terus dimaksimalkan. Dan itu nggak bisa lain daripada membuat investasi-investasi baru, investasi baik itu dari luar negeri ataupun juga dari dalam negeri sendiri. Dan itu nggak bisa terjadi kalau ekonomi tinggi yang disebutkan Bu Sinta tadi masih tetap ada. Jadi sekali lagi fokusnya adalah bagaimana pemerintah kita bisa mengeluarkan berbagai deregulasi, mempermudah pelaksanaan ataupun investasi yang ada, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang ini lapangan pekerjaan itu memang makin sulit didapatkan, makin sulit diciptakan. Dan itu yang sebenarnya bukan hal yang baru. Mudah-mudahan hal ini, kondisi sekarang ini menjadi pemicu supaya ada sense of urgency dari pemerintah Republik Indonesia ini. Karena selama ini kita selalu menganggap bahwa kondisi ekonomi baik-baik saja. Bahkan sampai beberapa minggu yang lalu, menteri-menteri itu selalu mengatakan bahwa kondisi ekonomi baik-baik saja. Tapi apakah kondisi kita baik-baik saja? Tidak, ternyata tidak gitu ya. Bahkan dan sekarang ini ketika ketemu batunya baru kelihatan gitu loh. Dan jadikan ini ke suatu wake up alarm. Untuk kita benar-benar membenahi perekonomian Indonesia. Bu Sinta, terakhir kalau kemudian ada banyak catatan soal ekonomi Indonesia yang mahal untuk dunia usaha, di tengah pesimis, di tengah keraguan, tetap kita harus melihat ada titik terangnya, optimisme yang dibangun oleh pelaku usaha. Apa yang akan disampaikan? Kira-kira apa yang menjadi quick win dalam situasi seperti ini? Adakah peluang itu? Jelas. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa Indonesia cuma gelap. Gitu. Yang pasti ada terang. At the end of the tunnel tuh pasti ada. Lampunya itu ada gitu. There's a light at the end of the tunnel. Jadi memang sekarang adalah kita harus yang actionable. Apa yang bisa segera dilakukan. Dan kelihatannya pemerintah sudah tadi dikatakan wake up, ini sudah terjadi ya. Jadi bahwa aspek tadi saya katakan deregulasi ini sekarang sudah akan dilihat dan diperhatikan oleh pemerintah. Apa saja yang perlu dideregulasi. Dan memang sudah tahu bahwa pentingnya hambatan-hambatan dan tantangan yang saat ini ada itu untuk bagaimana untuk bisa menggerakkan lebih banyak investasi. Jadi kita perlu untuk meningkatkan ease of doing business, kemudian berusaha maupun iklim investasi yang ada gitu. Jadi yang immediate saya rasa itu jelas. Saya rasa deregulasi, ya kan. Kemudian kita juga sudah menyampaikan bahwa di dalam aspek deregulasi ini kan kita harus ada effort implementasinya, ya kan. Selalu itu, gitu. Jadi saya selalu mengatakan kalau untuk formulating regulation itu harus ada regulatory impact assessment, harus ada public-private consultation, itu satu. Tapi dari segi implementasinya ini perlu pengawalan, gitu. Karena nggak ada gunanya kalau yang bagus kalau implementasinya juga nggak jalan, gitu kan. Jadi ini saya rasa yang nomor satu bahwa kita benar-benar mohon pemerintah ini harus melihat apa sih yang tidak jalan. Ini adalah kontribusi kami untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Ini belum bisa jalan. Kenapa ini tidak jalan? Jadi langsung yang konkret saja gitu. Kalau enggak kita cuma diskusi dan berbicara, hasilnya itu tidak akan terlihat. Kurang lebih kita tahu besok Mbak Sinta mau menyampaikan apa kepada Presiden. Sudah kita summary di sini. Terima kasih Mas Nailul, terima kasih Bu Sinta, terima kasih Mas Yose untuk diskusi kita. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Terima kasih banyak pemirsa. Kita akan lihat seperti apa solusi yang berlandaskan
berlandaskan dengan regulasi yang bisa segera dieksekusi untuk menjaga ekonomi Indonesia. Pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.